Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan tanaman-tanaman yang beberapa hari yang lalu sudah saya bahas di postingan community di YouTube saya. Dan saya bertanya apakah masih ada teman-teman yang sulit untuk membedakan ketiga tanaman yang ada di samping saya ini, yaitu parsley, celery, dan juga koriander. Memang ketika saya posting parsley maupun ketika saya posting bagaimana cara menanam koriander di video yang telah lalu, banyak teman-teman yang masih menanyakan, itu sepertinya seledri, kok itu kayak seledri sih, itu bukan seledri ya, yang kayak gitu teman-teman. Oke, bagaimana cara untuk membedakannya dan kita akan mengenal ketiga tanaman ini lebih dekat? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, baik seledri, parsley maupun ketumbar atau koriander itu berasal dari family yang sama, yaitu family Apiaceae. Tapi bukan hanya mereka bertiga ya, family Apiaceae. Beberapa family Apiaceae yang kita kenal ada wortel, ada adas, ada jintan, dan juga ada fennel, juga ada sevril. Nah, itu adalah family Apiaceae atau yang dikenal juga dengan Umbelliferae. Mereka memang berasal dari genus yang berbeda-beda. Kalau yang seledri itu Apium graveolens, sedangkan parsley adalah Petroselinum crispum, dan koriander adalah Coriandrum sativum. Ketiga tanaman ini dapat digolongkan sebagai tanaman herbal dan juga sayuran yang mulai dari daun, bunga, akar, batang bisa dimanfaatkan. Ketiga tanaman ini adalah termasuk tanaman biennial, artinya dia tanaman 2 tahunan. Pada tahun pertama dia memproduksi daun, masa vegetatif, sedangkan tahun kedua dia memasuki masa generatif, yaitu memproduksi biji ya teman-teman. Saya pernah merawat ketiganya sampai berbunga, dan bunganya itu memang mirip seperti payung kayak gitu. Kalau ketumbar bunganya warna putih, kalau seledri bunganya warna putih juga, dan kalau parsley dia warna kuning, cantik sekali teman-teman. Nah, kalau kita lihat daun mereka itu memang mirip sekali ya teman-teman, sampai susah dibedakan kalau hanya kita melihat dari jauh. Nah teman-teman, kalau kita melihat perbedaan dari daunnya, ini saya akan memetik daunnya satu persatu ya. Yang ini adalah daun seledri, lalu daun parsley, kebetulan saya punya yang sudah dipetik, dan juga koriander atau ketumbar. Nah, di sini sudah ada ketiga daun koriander, seledri, dan juga parsley. Kita pindah biar lebih jelas ya. Ini adalah daun seledri teman-teman. Kita lihat sekarang ini adalah parsley. Kita bandingkan dulu keduanya ya. Kalau daun seledri itu teksturnya dia tuh lebih tebal dibandingkan dengan daun parsley. Kalau seledri itu dia lebih melebar. Sedangkan kalau parsley itu dia lebih memanjang, agak oval. Kemudian ujung daunnya ini, nah dia kan lebih tajam terus lebih dalam gitu ya. Kalau parsley ini enggak, dia agak sedikit membulat. Lalu kalau kita bandingkan dengan koriander atau ketumbar, ini kelihatan banget ya teman-teman bedanya. Kalau koriander itu daunnya yang paling tipis di antara ketiganya. Kemudian gelombang daunnya, ujungnya, kalau koriander itu lebih tumpul. Lebih tumpul dibanding parsley dan juga dibanding seledri. Terlihat bedanya teman-teman. Dan kalau koriander ini lebih membulat, sedangkan seledri ini lebih runcing-runcing dan agak melebar. Kalau parsley dia lebih tinggi-tinggi, panjang-panjang gitu. Batang seledri umumnya lebih tebal ya daripada batang koriander, tapi batang parsley pun juga bisa tebal seperti batangnya seledri juga. Nah, lalu teman-teman, persamaan selanjutnya adalah memiliki batang yang berair dan berongga di tengahnya. Kalau dia udah besar gitu dia berongga,
Kalau masih kecil dia rongganya ya kecil gitu teman-teman, dan mudah sekali patah ya. Kita kalau panen kadang nggak perlu pakai gunting, cukup dipotek pakai tangan aja bisa ya. Nah tapi teman-teman, bentuk daun dari ketiganya bisa berubah ketika sudah memasuki masa generatif, yaitu ketika dia sudah mengeluarkan bunga dan akan memproduksi biji. Biasanya daunnya sudah tidak lebar-lebar seperti ini, tapi cenderung lebih kecil. Bahkan koriander ini ketika dia memasuki masa generatif itu daunnya berubah menjadi kecil-kecil kayak jarum ya. Seledri pun juga dia menjadi lebih kecil, parsley pun juga menjadi lebih kecil dan lebih jarang produksi daunnya. Selain itu juga rasanya biasanya berubah teman-teman. Rasanya sudah tidak seenak, searomatik ketika dia belum berbunga. Selanjutnya teman-teman, kita akan membicarakan tentang bentuk benihnya. Bentuk benihnya itu berbeda-beda ya. Nah, ini saya punya benih dari parsley yang saya tanam sendiri, dan kalau ini adalah benih ketumbar seperti yang kita ketahui ya. Kalau ini beli saya ya, karena ketumbar yang saya punya, yang saya tanam sendiri sudah saya tanam lagi. Nah ini dia bentuk benih parsley-nya. Dia seperti benih jintan ya, yang kalau kita buat masak itu ya, cuman dia lebih kecil. Ada kemiripan dengan benihnya seledri, cuman kalau benihnya seledri itu lebih kecil daripada benih parsley, kira-kira setengahnya. Dan kalau ketumbar ya, semua udah pada tahu pastinya ya. Ketumbar yang biasa kita buat masak, yang biasa buat kita bumbu goreng tempe. Nah teman-teman, dari ketiga tanaman ini, benih yang paling besar memang benih ketumbar, walaupun tadi ya daunnya dan juga batangnya itu yang paling kecil. Nah kemudian bentuk semaiannya itu juga mirip antara seledri dan parsley, tapi kalau ketumbar beda banget. Kebetulan saya sedang menyemai benih parsley teman-teman. Seperti ini bentuk semaian dari parsley. Dia mirip dengan seledri teman-teman, cuman kalau seledri lebih kecil, kalau ini lebih besar. Lalu yang bisa kita lakukan untuk membedakan ketiganya adalah tentu saja dari aromanya. Aroma dari ketiga tanaman ini sangat berbeda teman-teman. Kalau mungkin ngelihat ya, oh kok kayaknya sama, tapi kalau udah dipegang dan dicium, oh yang ini adalah parsley, oh yang ini adalah seledri, dan yang ini adalah koriander atau ketumbar. Terutama ya yang paling khas banget teman-teman itu adalah ketumbar, daun ketumbar ini, atau disebut juga cilantro. Nah, daun ketumbar ini baunya seperti sangit-sangit gitu teman-teman, seperti walang sangit kalau beberapa teman bilang ya. Dia sangat menusuk sekali baunya, sehingga ada yang menyukai, ada yang enggak suka sama sekali gitu. Dan baunya itu kalau kita petik ya pakai tangan itu rasanya tuh nggak hilang-hilang gitu teman-teman. Baunya itu kayak nempel terus di tangan, saking kuatnya aroma si daun ketumbar ini. Aromanya daun ketumbar jauh lebih kuat daripada aroma ketumbar itu sendiri. Lalu kalau seledri ya, seledri seperti yang kita ketahui ya, gimana sih aromanya itu, ada seger-segernya dan ada aroma tajamnya, cuman tetap tidak setajam aroma dari koriander kalau menurut saya. Dan kalau parsley itu aromanya ada aroma buahnya, ada aroma jeruknya, buah jeruk itu. Kalau saya suka sekali dengan aroma parsley ini. Buat teman-teman yang belum pernah atau tidak familiar dengan parsley, pasti bilangnya ini aromanya aneh dan rasanya pahit gitu. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa mengkonsumsinya gitu, lama-lama teman-teman akan jatuh cinta deh sama parsley ini, karena rasanya itu kalau buat saya bisa mengubah rasa masakan atau sajian kita menjadi jauh lebih segar. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari masing-masing tanaman ini, karena mereka itu punya saudara ya. Seperti seledri, jenisnya itu ada banyak sekali. Kalau yang saya tanam ini sepertinya seledri biasa ya teman-teman. Ini namanya Chinese celery. Ini biasanya seledri yang kita tanam ya, yang ada di Indonesia. Cuman memang kalau jenis seledri yang ada di Indonesia itu ada yang daunnya lebih hijau dan batangnya lebih kecil, rasanya lebih pekat, yaitu seledri lokal. Ada juga yang seledri daunnya dan batangnya lebih besar seperti ini, lebih berair. Nah, ada juga seledri jenis tol utah. Kebetulan saya habis beli juga. Ini namanya seledri tol utah. Seledri yang bentuknya seperti ini biasanya kita temui di supermarket besar ya teman-teman. Jarang atau hampir nggak ada yang tukang sayur jual seledri jenis kayak gini. Justru kalau di sini di Australia atau mungkin di negara-negara Western lainnya,
itu biasanya yang dipakai malah stoknya atau batangnya ini yang dipakai untuk sop ataupun untuk masakan-masakan lain dan juga untuk jus. Jadi kalau teman-teman sering melihat jus seledri gitu ya, orang-orang luar negeri suka membuat jus seledri dan berpikir mereka kok doyan ya minum jus seledri, bukannya rasanya itu langu banget ya. Kalau pakai seledri yang jenis ini teman-teman, ya nggak bau teman-teman, nggak langu. Aroma seledrinya itu tipis banget, nggak kuat teman-teman. Kalau jenis yang ini tuh ya memang sayurnya sama seperti sayur-sayuran yang lain, sama seperti bayam, juga sama seperti kangkung, sawi dan yang lainnya. Sayur bukan bumbu. Jenis seledri ini biasanya tumbuh di dataran tinggi ya teman-teman. Saya pernah menanam jenis seledri ini, tol utah, dan dia sulit sekali tumbuh dengan baik di dataran rendah ya. Kalaupun tumbuh, dia nggak bisa membentuk batang yang besar kayak gini teman-teman. Nah, selain Chinese celery, juga ada tol utah celery, ada juga pink celery, seledri yang warnanya pink, cantik banget teman-teman, kayak gini batangnya warnanya pink. Nah, ini saya belum pernah menemui di sini sih teman-teman. Nah, juga ada namanya celeriac. Celeriac ini adalah pengembangan dari seledri. Jadi dia seledri yang berumbi dan yang dipakai untuk masak adalah justru umbinya ini teman-teman. Nah, itu dia jenis-jenis seledri. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari parsley. Selain daunnya flat seperti ini, namanya flat parsley atau biasa disebut Italian parsley. Ada juga parsley yang daunnya keriting atau kita sering menyebutnya peterselli. Seperti ini teman-teman. Kebetulan saya juga tanam peterselli ya. Nah, ini daunnya lebih kecil dan dia lebih bergerigi teman-teman, juga aromanya tidak sekuat dari Italian parsley. Cuman dia memang cantik ya, bentuknya keriting-keriting kayak gini, lebih banyak dipakai untuk garnish. Kalau secara rasa menurut saya memang kurang nendang ya. Juga ada jenis parsley yang menghasilkan umbi disebut juga parsnip. Dia seperti wortel tapi daunnya seperti parsley. Seperti ini teman-teman, warnanya putih dan bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan seperti layaknya wortel. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara budidaya dari ketiga tanaman ini teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal, mereka adalah tanaman biennial atau tanaman 2 tahunan, tapi bisa juga ditanam sebagai tanaman annual. Karena kalau tujuan kita memang ingin memanen daunnya, maka kita tanam sebagai tanaman annual ketika dia sedang melakukan pertumbuhan vegetatif. Umumnya perbanyakan dari ketiga tanaman ini melalui benih, kecuali seledri ya. Kalau seledri itu dia mudah untuk beranak, tapi kalau parsley, saya pribadi sejauh ini belum pernah melihat parsley saya mengeluarkan anakan. Tapi kalau seledri sudah sering saya memisah anakan seledri. Kalau koriander juga saya belum pernah memisahkan anakannya. Apakah koriander itu punya anakan atau enggak? Saya kurang tahu. Bagaimana, apakah teman-teman ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk seledri ini saya juga pernah menanam selain dari benih dan dari anakan adalah dari kas batang seledri yang dipotong dan masih ada akarnya. Lalu kita tanam di tanah. Nah, itu akan tumbuh lagi. Untuk teman-teman yang ingin segera panen seledri tanpa harus menanam dari benih ya, karena ya memang menanam dari benih itu memang lebih menantang. Benihnya bisa didapatkan di marketplace ya. Kalau seledri sudah ada benih lokalnya, benih lokal Indonesia. Sebaiknya teman-teman tanam menggunakan benih lokal. Karena apa? Benih lokal itu sudah sesuai dengan tempat kita, lebih bagus tumbuhnya ya, lebih cepat dan biasanya lebih tahan dari penyakit-penyakit. Beberapa benih lokal yang ada di pasaran, diantaranya ada seledri amigo dari Tanah Merah. Ini rekomendasinya untuk dataran tinggi, tapi saya pernah menanam di Depok yang dataran rendah 93 meter di atas permukaan laut, itu pun bisa tumbuh dengan baik. Bisa dicoba merek ini. Atau seledri aroma dari Bintang Asia. Nah, ini rekomendasinya untuk dataran menengah sampai dataran tinggi, tapi nggak ada salahnya dicoba untuk ke dataran rendah ya. Kalau seledri yang lain yang tal utah kayak gini biasanya benih impor ya teman-teman, tidak ada benih lokalnya. Beberapa di antaranya ada dari non-UC
seperti ini, atau dari Mr. Fothergill. Sedangkan parsley itu nggak ada benih lokalnya juga, dan adanya benih impor. Ada benih impor full pack seperti Mr. Fothergill, ada juga benih yang repack. Silahkan teman-teman pilih sendiri, di marketplace itu banyak. Dan yang terakhir adalah benih ketumbar. Kalau benih ketumbar itu juga sama, benih impor. Walaupun di Indonesia itu ditanam ketumbar, tapi di pasaran itu saya belum menemukan benih ketumbar merek lokal ya teman-teman. Juga kalau teman-teman ingin mencoba menanam dari ketumbar yang ada di dapur, dari testimoni teman-teman gardener yang lain, ada yang berhasil untuk menanam ketumbar yang ada di dapur. Cuman tingkat keberhasilannya itu tidak banyak. Benih dari ketiga tanaman ini itu dilapisi semacam lapisan yang keras, sehingga memang masa germinasinya itu lama teman-teman. Kalau dibandingkan dengan sawi, selada, ataupun bayam gitu, sayuran yang lainnya, itu memang lebih lama. Nah, untuk membantu melunakkan lapisan itu, biasanya dengan cara direndam dulu dengan air hangat kira-kira semalam, baru ditanam. Kalau seledri itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu baru dia sprout. Jadi kalau teman-teman masih nanam seminggu dan ngerasa kok nggak tumbuh-tumbuh, ini gagal, harus sabar ya. Karena memang masa germinasinya cukup lama ya. Terus kalau ketumbar itu kira-kira juga 3 minggu, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya, tergantung dari kualitas benih dan juga media tanam dan juga perlakuan. Dan kalau parsley ini memang lama sekali. Saya pernah tanam ini kira-kira 4 minggu mungkin baru tumbuh dia, baru mulai mengeluarkan akar. Itu pun dari fresh seed atau benih yang masih baru. Kalau benihnya udah lama ya tentunya lebih lama lagi ya waktu yang dibutuhkan untuk dia sprout atau mengeluarkan kecambah. Nah, cara menyemainya tidak terlalu berbeda sih teman-teman. Tidak ada cara yang khusus atau gimana ya. Saya menyemainya biasanya kalau nggak dengan metode disungkup atau ditutup plastik. Jadi kita semai pakai media tanam yang gembur, bisa kokopit, terus sekam bakar yang dicampur dengan tanah kayak gitu ya. Lalu kita taburkan aja benih di atasnya, disiram lalu ditutup. Nah, itu ditutup itu namanya disungkup ya. Atau bisa juga dengan medianya itu tanah yang dicampur sama kokopit, lalu dilapisi kapas di bagian atasnya. Fungsinya kapas adalah menjaga agar benih tetap lembab. Atau walaupun tidak ditutup juga nggak apa-apa sih teman-teman, cuman biasanya lebih lama daripada yang ditutup. Kalau menyemai langsung di media tanamnya, misalnya langsung di tanah atau langsung di pot besar, kalau saya pribadi kurang menyarankan. Karena apa? Karena bibit dari ketiganya itu kalau masih kecil itu ringkih banget teman-teman. Kalau ada cuaca yang ekstrim, misalnya panas terik ataupun hujan deras banget, kita akan kesulitan untuk memindahkan. Sedangkan kalau mereka kena hujan deras dan mereka itu kan memang ringkih banget kayak gini, nah dia bisa patah dan berujung pada mati deh. Nah, kalau untuk penyiramannya sendiri, ketiga tanaman ini karena batangnya tadi berair ya teman-teman, dia bukan tanaman yang berkayu, memang menyukai air ya. Kita jaga agar media tanamnya itu tetap lembab. Nggak ada rumus pasti sehari itu harus disiram berapa kali gitu ya, karena kita harus melihat kondisi cuaca di tempat kita masing-masing. Di tempat saya tentu berbeda di tempat teman-teman ya. Kalau cuacanya terik bisa sehari 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau memang mendung-mendung gitu atau kehujanan gitu bisa 1 kali atau malah nggak usah disiram sama sekali. Nah, untuk media tanamnya teman-teman pakai media tanam yang kayak unsur hara, yaitu tanah yang dicampur dengan pupuk. Pupuknya itu bisa kompos, bisa juga pupuk kandang ya. Dan untuk lokasi tanam bisa ditempatkan di lokasi yang terkena partial shade maupun full sun.
Partial shade itu sehari 4 jam dapat sinar mataharinya, kalau full sun itu sehari lebih dari 6 jam. Sambil terus kita amati ya teman-teman. Misalnya ditaruh di teras gitu ya, tapi terasnya itu terkena sinar matahari 4 jam gitu. Dia bagaimana pertumbuhannya? Jika dibandingkan di bawah pohon misalnya, atau jika dibandingkan langsung terkena sinar matahari, bagaimana? Mana yang pertumbuhannya paling cepat, berarti itu adalah tempat yang paling sesuai ya. Kalau saya pribadi menanam seledri itu di tempat yang terkena sinar matahari tapi ternaungi. Jadi cuma terkena sinar mataharinya itu pas pagi aja gitu, kira-kira sampai tengah hari. Habis itu tetap terang, tapi sinar mataharinya itu tidak menyorot ke tanaman saya, ke seledri saya. Nah biasanya kalau sinar mataharinya banyak ya, dia berada di full sun atau ditanam di dataran rendah yang panas, dia lebih cepat berbunga. Dan untuk menghambat proses pembungaan itu, kita harus rajin untuk panen ya, kita petikin, dan ketika kita lihat dia mulai tumbuh bunga, calon bunga, kita ambil sehingga dia tidak fokus ke pembentukan bunga tapi kembali lagi fokus ke pembentukan daun. Tetap aja pada satu titik dia udah nggak bisa dicegah, dia akan mati juga teman-teman, karena dia bukan tanaman perennial, dia bukan tanaman menahun. Nah teman-teman, yang terakhir adalah penggunaan dalam kuliner. Kalau seledri pasti udah nggak asing lagi ya, teman-teman udah tahu semuanya bagaimana cara menggunakan seledri, masakan apa yang cocok untuk dicampur sama seledri. Ada sop, soto, terus semur, cilok, bakwan, dadar telur, dan juga yang lainnya. Masakan Indonesia itu banyak banget yang menggunakan seledri ya. Kalau untuk parsley memang karena tidak umum di Indonesia, itu biasanya digunakan dalam masakan-masakan luar negeri ya. Kalau parsley ini biasanya dikonsumsi dalam keadaan mentah di dalam salad. Nah, salad yang terkenal menggunakan parsley ini namanya tabouli atau tabouleh. Ini salad dari Lebanon. Saya beberapa kali pesen di sini dari restoran Timur Tengah gitu. Enak sekali di lidah saya ya. Nah, selain itu parsley juga bisa dikeringkan. Ini adalah daun parsley kering hasil dari panen di kebun saya yang sudah saya keringkan. Caranya silahkan klik di atas, sudah pernah saya buat videonya. Kalau parsley kering ini bisa digunakan untuk bermacam-macam hidangan teman-teman. Bisa untuk panggang memanggang, bisa untuk garlic bread, Korean garlic cheese bread yang lagi terkenal itu kan juga memakai sprinkle parsley kering ya. Juga bisa untuk focaccia dan yang lain-lain. Tapi biasanya memang untuk hidangan yang asin-asin gurih gitu ya si parsley ini. Dan yang terakhir adalah ketumbar atau cilantro ya. Ini karena aromanya yang sangat asing, terlalu menyengat itu tadi, memang tidak banyak digunakan dalam kuliner Indonesia. Cuman kalau menurut saya ketumbar atau cilantro ini cocok banget sama seafood teman-teman. Tom yum, saya sudah sering bikin videonya tom yum, ada di sini. Itu memberi aroma yang khas banget, yang enak, yang aromatik pada kuah tom yumnya. Juga bisa digunakan untuk grill ikan. Saya juga membuat ayam panggang ala Meksiko seperti ini menggunakan daun cilantro. Ini juga enak sekali teman-teman. Ada juga olahan-olahan lain seperti cilantro lime rice, yang ini olahan Meksiko kayak gini, dan berbagai macam ya untuk saus, untuk dressing yang kayak gitu bisa digunakan. Juga bisa untuk steam ikan. Ini adalah salah satu Chinese food favorit banyak orang untuk menggunakan cilantro atau daun ketumbar. Dan yang terakhir biasanya kalau saya pribadi untuk lalap aja gitu, karena sudah tidak terlalu asing di lidah saya. Ketika sudah bertemu sama misalnya ayam goreng dan juga sambal terasi dan nasi, itu menyatu banget rasanya teman-teman. Apa sih sayuran yang nggak enak kalau dibuat lalap, ya nggak sih? Cuman semuanya tergantung kepada selera masing-masing ya teman-teman. Nah oke teman-teman, inilah video saya tentang cilantro, parsley, dan juga seledri. Semoga teman-teman ada gambaran, semoga teman-teman udah bisa membedakan, dan kalau mau tanam sudah tidak kesulitan lagi ya. Semoga ada manfaatnya dari video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.